Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai Activity Based Costing dan Activity Based Management. Kami dari kelompok 8 ada 3 orang, yaitu Elisa Fitri Lumban Gaul, Abdurrahman Hakim, dan Syalsabil Abdina. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya, yaitu dimulai dari saudara Elisa Fitri Lumban Gaul. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari activity based costing dan activity based management. Activity based costing adalah suatu titik akumulasi biaya yang mendasar. Sedangkan activity based management merupakan pendekatan yang terintegrasi memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan meningkatkan laba perusahaan melalui penyediaan nilai pelanggan tersebut dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari activity based costing system, di mana kedua sistem biaya tersebut saling berkaitan satu sama lain dan menekankan pada konsep product costing maupun process value. Landasan berpikir dari activity based costing yaitu saat ini persaingan global yang tajam memaksa perusahaan untuk cost efektif, sedangkan kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi harus terus mampu mencerminkan konsumsi sumber data dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Oleh pabrik langsung diproduksi produk. Yaitu rumus dalam perhitungan di dalam tahap kedua. Dalam tahap kedua ini ada dua langkah, tentuan jumlah konsumsi aktivitas bagi setiap jenis produk dan pembebanan BOP setiap kelompok aktivitas homogen pada setiap produk berdasarkan rate yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini dapat kita lihat tahapan penerapan ABM system. Ada beberapa tahap analisis, di mana satu proses value analysis, driver analysis, activity performance measurement. Di sini juga kita bisa melihat definisinya dan meningkatkan kualitas manajemen. Keunggulan ABC system versus traditional. Di sini kita dapat menelusuri setiap biaya
Di sini ada FEM system itu dikenal dari tahun 90-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan ABM merupakan sektor yang lebih baru dikembangkan dalam 3 dekade terakhir. Di sini ada aplikasi ABC dan ABM system dalam operasional produk atau layanan dan atau pengukuran kinerja manajemen. Maksud saya di sini ada studi kasusnya dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Farana. Pada Bu Elisa, selanjutnya saya akan menyampaikan materi saya. Aplikasi ABC dan ABM sistem dalam operasional produk layanan ataupun pengukuran kinerja manajemen. Studi kasusnya itu pada PT Gunung Madu Plantation, 9 Gunung Batin, Lampung. PT Gunung Madu Plantation, 9 Gunung Batin, Lampung Tengah merupakan proses manufaktur yang menghasilkan produk utama berupa gula. Mereka melakukan pengulangan aktivitas manajemen ataupun activity management dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement dalam proses produksi, sehingga aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity dapat dikurangi serta memberikan dampak terhadap pengurangan biaya produksi. Biaya produksi dalam setiap departemen mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini terjadi karena masih adanya aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan, yaitu pada departemen masakan dan putaran dalam subaktivitas mesi ukuran kristal gula, serta pada departemen pengemasan dan penyelesaian dalam subaktivitas mengangkut gula ke gudang dan subaktivitas menyimpan gula di gudang. Selain itu, terdapat juga adanya perubahan jumlah biaya di setiap subaktivitas tidak bernilai tambah yang mengalami peningkatan dan penurunan. Akibat dari masih adanya aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam departemen proses produksi, biaya untuk produksi juga meningkat dan kondisi laba pada perusahaan juga mengalami perubahan atau berfluktuasi. Pada tahun berikutnya, PT Gunung Madu tengah mengoptimalkan penerapan Activities Based Management atau ABM dalam proses produksi dan perhitungan biaya produksi perusahaan, yaitu dengan mengidentifikasi aktivitas, menganalisis pemicu atau penggerak aktivitas, dan melakukan perhitungan pada masa aktivitas yang terjadi dalam setiap departemen untuk mengetahui biaya aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah serta menghitung biaya aktivitas produksinya. Setelah mengetahui aktivitas serta biaya yang tidak bernilai tambah, perusahaan melakukan pengurangan biaya dengan cara mengeliminasi dan mengefisien aktivitas tersebut. Penerapan ABM manajemen dapat meningkatkan efisien produk serta memberikan dampak penghematan biaya produksi dan meningkatkan laba perusahaan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan activity based management di PT Gunung Madu. Yang pertama adanya budaya organisasi, kedua dukungan dan komitmen manajemen puncak, yang ketiga perubahan proses, dan yang terakhir pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis penerapan activity based costing dalam penentuan harga pokok produksi pada perusahaan kecap Murni Jaya Kediri. Ringkasan data produksi perusahaan kecap Murni Jaya Kediri tahun 2015 sebagai berikut. Jenis produk sebanyak 600 ml, jumlah produknya sebanyak 1.942.525 unit. Bahan biaya bakunya itu 18.504.493.150. Dan biaya tenaga kerja langsungnya sebanyak 448.550.000. Adapun rincian dari biaya overhead pabrik dan daftar cost driver yang dikeluarkan oleh perusahaan kecap Murni Jaya Kediri selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Daftar cost driver tahun 2015, kecap Menkus sebanyak 7.942.525 unit, jumlah KWH-nya 10.000 KWH, jam inspeksi 100.800 jam, dan luas area sebanyak 4.900 meter kubik.
Perhitungan harga pokok produksi dengan sistem tradisional perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan kecap murni Jaya Kediri melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu biaya overhead pabrik diakumulasi menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik dengan menggunakan dasar pembebanan biaya berupa unit produk. Perhitungan tarif tunggal berdasarkan unit produk dapat disajikan sebagai berikut. Tarif tunggal berdasarkan produk, tarif BOP yaitu 2.290.400.250 per 1.942.520 unit, sehingga menghasilkan 1.179,08 unit. B. Tahap kedua yaitu biaya overhead pabrik dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tersebut dengan biaya digunakan masing-masing produk. Perhitungan biaya overhead pabrik dengan sistem tradisional disajikan dalam tabel sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan HPP dengan sistem tradisional. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Salsabila. Pada Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdurrahman Hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan harga pokok produksi dengan sistem activity based costing. Jadi pada analisis penerapan activity based costing untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan kecap murni Jaya Kediri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu ada perhitungan HPP dengan sistem tradisional, dan saya akan menjelaskan dengan sistem ABC. Jadi ada 2 prosedur untuk menentukan harga pokok produksi tersebut, yaitu yang pertama dengan menelusuri biaya dari sumber daya ke aktivitas yang mengkonsumsinya. Jadi dari tahap pertama ini itu ada 5 tahap lagi, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas. Yang kedua, menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Yang ketiga, menentukan cost driver yang tepat untuk masing-masing aktivitas. Yang keempat, menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Dan yang terakhir itu menentukan tarif kelompok ataupun pool rate, tarif per unit, cool driver, dan dapat dihitung dengan rumus. Oke, selanjutnya yaitu ada prosedur yang tahap kedua, yaitu dengan membebankan tarif kelompok berdasarkan cost driver, yaitu biaya untuk setiap kelompok biaya overhead pabrik itu diletak ke berbagai jenis produk. Jadi dikelompok-kelompokkan berdasarkan berbagai jenis produk. Jadi dapat kita lihat juga pada slide itu ada tabel, yaitu tabel perkiraan harga pokok produksi dengan sistem activity based costing pada perusahaan kecap murni Jaya Kediri pada tahun 2015. Hasil perhitungan harga pokok produksi per unit pada tahun 2015 seperti pada slide sebelumnya tadi, yaitu menggunakan sistem activity based costing, diperoleh harga pokok produksinya itu untuk kecap cap menen adalah sebesar Rp10.603,26. Jadi terdapat juga perbandingan sistem tradisional dengan sistem activity based costing dalam menentukan harga pokok produksinya. Dapat kita lihat di slide ada tabel. Dari perhitungan di slide-slide sebelumnya itu dapat kita lihat bahwa kalau sistem tradisional dan sistem activity based costing itu memberikan hasil yang lebih kecil dari sistem activity based costing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa activity based costing itu lebih memperoleh laba yang lebih banyak. Selanjutnya, analisis penerapan activity based management pada perusahaan Inggris GE Mustil atau GEM. Jadi dapat kita singkat perusahaan ini perusahaan GEM. Jadi perusahaan GEM ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi 4 jenis mesin, yaitu sander, splitter, shaper, dan foiler. Keempatnya diproduksi sendiri sebanyak 22% dan sisanya didapat dari supplier. Jadi dapat kita lihat pada slide itu ada tabel yang pertama, yaitu cost of foiler. Pada slide selanjutnya itu terdapat tabel yang sambungan tabel yang sebelumnya juga, yaitu cost of foiler. Pada slide ini kita lihat ada sebuah diagram, sebuah percentage cost of activities. Jadi setelah mendapatkan total cost yang dibutuhkan, maka dari itu bisa dibuat diagram presentasi seperti yang tertera pada slide.
Dari data tersebut, kemudian manajemen membagi ke dalam dua aktivitas, yaitu nilai tambah aktivitas dan non-tambah nilai aktivitas. Yang telah dibuatkan diagramnya tertera pada slide. Jadi tersebut ada dibagi dua. Di diagram itu merupakan diagram percentage of value added and non-value added activities. Jadi dibagi dua, aktivitas yang mempunyai nilai tambah dan non-tambah gitu. Pada slide juga terdapat penjabaran aktivitas non-tambah nilai aktivitas tersebut disajikan kembali ke dalam bentuk diagram untuk memudahkan dalam membaca dan mengidentifikasinya. Jadi pada slide dapat kita lihat diagramnya. Jadi dibagi tiga lagi, dari yang tadi dikelompokkan menjadi dua, ini dikelompokkan menjadi tiga. Jadi diagram tersebut yaitu cost of non-value added activities. Dari kegiatan non-tambah nilai aktivitas, manajemen harus mengidentifikasi dan mengeliminasi biaya-biaya yang sekiranya tidak menurunkan atribut produk, kualitas produk, dan kinerja. Jadi sebagai contoh yaitu untuk menghilangkan biaya inspeksi digantikan dengan asuransi dan proses kontrol secara dinamis sehingga kualitas dapat dipertahankan. Jadi bisa kita lihat juga kinerja game di perusahaan itu harusnya diukur pada tingkat aktivitas dan ukuran kinerja mencakup keduanya, yaitu pengukuran keuangan dan non-keuangan. Jadi sedangkan kendali ataupun satuan biaya harusnya sesuai dengan tingkat kinerja masing-masing dari setiap aktivitas itu. Jadi contohnya kegiatan perakitan dan memiliki satuan yaitu jam kerja. Jadi harusnya setiap perakitan itu memiliki memiliki satuan jam kerjanya masing-masing pada setiap aktivitas. Game harusnya menggunakan analisis berdasarkan aktivitas, yaitu activity based management. Kenapa? Karena bertujuan untuk membedakan nilai tambah dan non-tambah aktivitas. Untuk kemudian dieliminasi guna menekan biaya agar sesuai dengan tujuan awal activity based management, yaitu meningkatkan laba. Terakhir, kesimpulan dari presentasi yang telah kami bahas, dari presentasi yang telah kami presentasikan, itu dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya metode activity based costing dan activity based management. Yaitu kenapa? Karena metode ini merupakan solusi yang tepat bagi perusahaan untuk menghadapi berbagai tuntutan saat ini. Dan seperti yang diketahui bahwa metode ini merupakan salah satu solusi yang dibuat untuk mengatasi berbagai kelemahan metode tradisional yang selama ini selalu digunakan oleh setiap perusahaan. Jadi ini merupakan solusi dari sebelum-sebelumnya yang sudah menggunakan metode tradisional menjadi activity based costing ataupun activity based management. Berikut merupakan referensi dari hasil diskusi kami. Baik, tibalah kita di penghujung. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.